wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kami di sini ingin menjelaskan hadis tentang hadis aziz dan hadis masyhur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khiyarotun Nisal Baruroh dan anggota kelompok kami ada Qurrata A'yunina sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri sebagai pemateri kedua, serta ada Mbak Nur Alima Ayana sebagai editor. Kepada pemateri pertama yaitu Qurrata A'yunina, kami persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang hadis aziz. Secara etimologi, hadis aziz yaitu sesuatu yang memiliki izzah, yang diambil dari kata azza ya'uzu, yang berarti kekuatan dan kemenangan, atau diambil dari kata azza ya'izu, yang berarti sedikit. Secara terminologi, hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 perawi pada setiap generasi sanadnya. Seperti pada contoh, An Anasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi bi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaihi. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian hingga aku menjadi orang yang lebih ia cintai dari bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk hadis aziz karena diriwayatkan oleh 2 orang perawi dari generasi sahabat, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Lalu diriwayatkan oleh 2 perawi pada generasi tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dan hukum hadis aziz sendiri ini mengikuti keadaan sanad dan matannya, sesuai dengan kriteria sahih, hasan, dan dhaif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis masyhur. Secara etimologi, masyhur yaitu berarti terkenal. Secara terminologi, masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap generasi sanadnya, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Seperti dalam contoh hadis An Abdullah bin Amr bin al-Asri radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yuqbi 'aliman takhudan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadullu wa adullu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba mencabutnya begitu saja, tetapi mencabutnya dengan mencabut nyawa para ulama hingga tidak menyisakan seorang pun ulama. Orang-orang lalu mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu memberikan fatwa, tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Maksud dari hadis ini, yaitu hadis ini termasuk hadis yang masyhur karena diriwayatkan oleh 3 perawi lebih pada setiap generasi sanadnya, seperti pada generasi sahabat Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Hurairah, dan Labid bin Ziyad radhiyallahu anhu. Kandungan dari hadis tersebut yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Sedangkan hukum dari hadis masyhur itu sendiri yaitu mengikuti keadaan sanad dan matanya sesuai dengan kriteria sahih
hasan, dan dhaif.